Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kembali lagi dalam diskusi dengan sejumlah tokoh di Gresik. Kali ini kita akan berdiskusi dengan salah satu calon kepala desa di Desa Sekarkurung, Kecamatan Kobomas, Gresik. Calon kita ini Bapak Mas Duki hadir di tengah-tengah kita bersama Ketua Tim Sukses Bapak Herlambang. Kita ini akan membuka wacana tentang program pencalonan kepala desa yang di Sekarkurung ini tergolong unik. Karena beliau ini adalah wartawan senior yang akan mengabdikan dirinya untuk kemaslahatan warga di Desa Sekarkurung. Kita akan mengetahui program-program beliau ke depannya selama menjabat sebagai kepala desa. Pak Mas Duki, apa yang mendasari Anda untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa di Sekarkurung? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang mendasari saya mencalonkan itu muncul dari tokoh-tokoh masyarakat. Awalnya saya tidak punya keinginan untuk mencalonkan kepala desa sebenarnya. Tapi karena tokoh-tokoh di 5 RW ini kumpul kemudian ke rumah lalu menyodorkan surat pernyataan agar saya menandatangani untuk dicalonkan, dan berbagai pertimbangan desa yang saya lihat selama ini perkembangannya stagnan, tidak bermaksud menjelekkan siapapun, tapi itu dasar para tokoh-tokoh itu kemudian menjemput saya ke rumah. Nah, dengan pertimbangan itu maka saya sebagai orang yang dianggap dipercaya sama warga, saya akhirnya mau. Dan program-program saya tentu basicnya tetap soal ekonomi kerakyatan, kemudian kerukunan, karena selama ini antar perumahan ini nggak saling nggak saling komunikasi, terkoneksi. Nah, sekarang asimilasi itu sudah terjadi setelah terbentuknya tim sukses ini. Nah, berarti ini dicalonkan ya? Iya, kita dicalonkan dan Mas Herlambang inilah salah satu tokoh di Desa Sekarkurung yang andil besar untuk melakukan konsolidasi dengan para tokoh lain kemudian ke rumah saya. Ya, sebentar dulu ya. Mas Herlambang, apa yang membuat warga masyarakat ini tertarik untuk mengusung Pak Mas Duki menjadi calon kepala desa? Terima kasih. Jadi saya kebetulan di perumahan GWA di RW 02. Saya selaku Pak RW, juga saya sebagai ditokohkan di masyarakat, terutama di perumahan Wiyata. Dan saya selaku ketua RW dari awal sudah mengkonsolidasikan dengan seluruh ketua RT. Bahasanya desa ini perlu adanya perubahan. Perubahan dalam arti banyak, terutama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang selama ini banyak terjadi pengangguran, terus juga potensi-potensi yang harusnya bisa digali itu yang harus digali, terutama di pariwisata. Sekarang lagi ngetren ya, wisata desa. Wisata desa. Nah, ini harus diterapkan di Desa Sekarkurung. Nah, harapan kita selaku warga masyarakat ya sudah mengkoordinir seluruh ketua RW yang ada di Desa Sekarkurung. Berharap Pak Mas Duki inilah sosok yang paling tepat untuk mewujudkan impian-impian masyarakat yang ada di Desa Sekarkurung. Kenapa pilihannya jatuh ke Pak Mas Duki ini? Karena beliau adalah sosok yang sangat peduli dengan masyarakat. Beliau juga suka membantu bila ada masyarakat yang ada permasalahan yang tidak terselesaikan.
Ya banyak sebenarnya, beliau ini luar biasa. Oh. Jadi akses beliau untuk menyelesaikan masalah ini cepat, terus tepat dan menyelesaikan masalah. Oh. Kemarin salah satu contoh di perumahan kita itu kan ada permasalahan PDAM. Alhamdulillah beliau membantu kita untuk menyelesaikan masalah PDAM yang sampai hampir 6 tahun tidak mengalir. Oh. Nah, itu yang beliau alhamdulillah bisa mewujudkan harapan warga. Ya, terima kasih. Kembali ke Pak Mas Duki, salah satu harapan untuk mewujudkan harapan masyarakat ini bagaimana anunya, langkah-langkah? Sebenarnya kita sudah ada progres itu, nanti akan kita tuangkan dalam bentuk fakta integritas. Setelah nanti kita mencalonkan, ada fakta integritas, termasuk salah satunya pokok penting bagi saya adalah mewujudkan untuk ekonomi kerakyatan. Misalkan kita akan membuat pasar desa, karena selama ini desa Sekar Kurung nggak ada pasar. Nah, padahal penduduk di Sekar Kurung ini setiap tahun bertambah karena perumahan. Karena perumahan banyak. Makanya nanti salah satunya kita akan membuat pasar desa, membenahi terminal wisata agar penghasilan asli desa itu kita naik. Kemudian yang ketiga adalah mendongkrak wisata desa. Sudah ada lokasinya? Lokasinya insya Allah sudah ada, nanti akan kita bedah semuanya. Semua tokoh masyarakat akan kita ajak bicara, termasuk para ahli-ahli wisata itu nanti kita ajak ngomong bagaimana untuk menyambungkan wisata ini dengan wisata ziarah. Oh ya. Nah kita gini juga, kita kan selama ini tahu ya, setiap pemilihan itu selalu ada hubungannya dengan money politik. Ya. Nah ini bagaimana cara supaya ini tidak terjadi dalam pilkades di Sekar Kurung khususnya? Nah, soal money politik itu kita memang luar biasa. Kita harus menghadapi dengan berbagai trik untuk mengurangi eskalasi uang yang masuk ke masyarakat, karena ini akan merusak akan merusak demokrasi. Nah, salah satunya kita akan memberikan edukasi berupa banner-banner dengan berbagai aturan-aturan yang ada, dan pihak panitia pilkada sendiri juga sudah melakukan itu, sehingga nanti kita akan dibantu juga sama tim-tim lain dan masyarakat, terutama Mas Herlambang. Untuk Mas Herlambang mengantisipasi money politik ini di tingkat tim sendiri gimana ini? Ya, jadi gini, kita dari awal sebenarnya sudah ngasih sosialisasi, edukasi tentang demokrasi yang jurdil. Jadi saya berharap masyarakat yang ada di Sekar Kurung mematuhi aturan itu, karena ini adalah, kalau ada money politik berarti ini kan ada tindak pidana yang sudah diatur oleh undang-undang. Saya berharap juga masyarakat tidak boleh dipermainkan dengan adanya jual beli suara. Ini harapan saya. Karena kalau kita ingin mencari pemimpin yang amanah, yang bertanggung jawab, yang sesuai dengan harapan warga, ya salah satunya itu. Ini harus dari aspirasi nurani hati masyarakat. Itu yang kita harapkan. Jadi tidak ada embel-embel ini karena ada uang terus ini memilih salah satu calon, tidak. Kita ingin demokrasi ini benar-benar bersih. Dan sebenarnya gini, Pak. Jadi gini sebenarnya. Money politik itu tidak akan terjadi ketika para tokoh utamanya calon tidak ngiming-ngimingi duit. Betul. Kenapa? Karena masyarakat sendiri tidak akan kok minta-minta ke rumahnya, tidak bakal. Tapi karena yang terjadi adalah iming-iming, ini loh duit, nanti kamu kalau milih nanti tak kasih uang. Pasti janji-janji lah. Ini yang merusak. Nah, makanya saya salah satu calon, saya akan
mengibarkan bendera zero money politik di Pilkades Sekarkurung. Pilkades Sekarkurung, saya udah ngomong ke teman-teman wartawan, ayo kita jadikan pilot project Pilkades tanpa money politik. Ya. Jadi itu sudah komitmen ya. Sudah komitmen. Tinggal mungkin kalau nanti ada calon lain, ini bagaimana supaya komitmen ini bisa nyambung? Nah, untuk calon lain kalau memang kita ada tim nanti, tim khusus, ya bisa dikatakan itu relawan lah. Ya. Nanti mereka akan ngawasi gerak-geriknya karena sebenarnya warga sudah tahu broker money politik itu orangnya mana-mana sebenarnya sudah tahu. Makanya nanti teman-teman wartawan ikut turun, teman-teman relawan dari tim sukses juga akan turun. Ya, oke, terima kasih. Saya dengar juga Pak Mas Duki ini nanti akan menyumbangkan gajinya untuk anak yatim, kaum duafa dan masjid. Ini apa yang melatar belakang ini sebenarnya? Ya, ini juga latar belakang adalah ini juga berangkat dari hati nurani saya. Ya. Karena saya adalah orang yang mungkin anti money politik. Ya. Saya tegas anti money politik sehingga saya akan melakukan hal-hal yang bisa mereduksi, mengurangi money politik. Salah satunya ini, saya akan menyumbangkan gaji saya selama saya menjabat 6 tahun itu untuk kegiatan masjid, takmir masjid, untuk anak-anak yatim piatu sama kaum duafa lainnya, biar nanti itu bisa dimanfaatkan. Ya, kalau boleh tahu nominalnya berapa gaji? Itu kalau di APBDes kemarin udah muncul tahun 2022 itu sekitar 5 juta. Nah, tinggal kita kalikan 5 juta, kita kalikan 12, 60 juta, kita kalikan 6 tahun berarti 360 juta. Luar biasa ini ya, uangnya ini. Ya, ini ya. Itu kan uang sebenarnya kan itu hak saya. Ya. Tapi kalau saya berikan ke masjid, ke anak-anak yatim kan enggak masalah. Tapi tim sudah tahu soal komitmen ini, apakah sudah dituangkan dalam bentuk hitam di atas putih? Ini, jujur kita sendiri selaku tim kaget. Ya, kaget juga, ini menjadi hal yang luar biasa. Karena kita juga tidak menyangka Pak Mas Duki terketuk hatinya itu. Kita jujur merinding kalau statement Pak Duki gitu. Kita kemarin seluruh panitia sampai kita berbesmili lihat statement Pak Duki. Nah, ini yang menjadi kekuatan batin kita untuk semakin semangat untuk mendukung Pak Duki supaya jadi kepala desa yang amanah. Ini yang menjadi dasar kita begitu. Jadi pada intinya kita selaku tim berharap dalam Pilkades nanti tidak ada kecurangan-kecurangan yang akhirnya membuat nanti warga terpecah belah. Itu aja motivasi kita. Kita harus memilih pemimpin yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat. Nah, motivasi lain apa yang mendorong ini juga menghibahkan gaji ini? Ya, itu bukan sebenarnya siapa sih yang nggak butuh duit? Ya. Tapi kalau kita melihat kondisi saat ini, contoh misalkan marbot. Ya. Marbot itu selama ini tidak ada perhatian sama sekali. Dan sebenarnya marbot itu kan bisa diambilkan dari dana DD. Ya. Terus teman-teman yang ngulang ngaji di guru ngaji di yang dia tidak dilindungi, dilindungi di lembaga pendidikan, itu kan banyak. Nah, mereka bisa dapat dari sini nanti. Ya minimal buat uang pulsa lah. Ya, tetapi ini kan sebagai kepala desa butuh operasional. Bagaimana mungkin gaji sudah disumbangkan ke masyarakat, lalu untuk Anda sendiri gimana? Kalau untuk saya, insya Allah saya masih ada penghasilan karena selama ini saya masih aktif di direkturnya Surabaya Pos. Ya. Dan kalau memang saya nanti itu terpilih, insya Allah saya di komisaris, jadi nggak ada hubungannya dengan redaksional, sehingga saya tetap dapat gaji. Ya. Ini tidak ada masalah. Ya. Terima kasih. Dan ini masyarakat dengan diskusi ini bisa sekaligus
menjadi saksi bersama komitmen Pak Mas Duki ini untuk mensejahterakan masyarakat di Sekar Kurung khususnya. Mungkin lain-lain program-program yang perlu disampaikan ke masyarakat? Ya, terutama nanti kita akan perhatikan pendidik-pendidik kita, terutama di TPQ, Madin itu nanti akan kita upayakan, kita musdeskan biar mereka dapat insentif tambahan. Utamanya adalah marbot, guru ngaji yang dia tidak masuk di TPQ, yang guru ngaji di rumah-rumah itu nanti akan kita pikirkan biar mereka dapat insentif. Untuk ibu-ibu, penghasilan ibu, tambahan ibu-ibu? Tambahan ibu-ibu itu nanti gini, kita akan membuat semacam UMKM, makanan ringan kayak keripik-keripik itu, keripik usul dan sebagainya. Nanti kita buatkan tempat, kemudian biar ibu-ibu itu setiap hari tetap dapat penghasilan. Ya. Terkoneksi juga dengan tempat terminal wisata, wisata desa yang akan dikembangkan, nanti membangun showroom di situ. Nah, itu sudah. Makanya tambahkan kesehatan bisa. Oh ya, untuk kesehatan nanti kita akan membuat Polindes itu kita buat semacam poliklinik. Nanti untuk warga-warga yang sementara ini pendapatannya juga kalau ke dokter juga mahal, nanti akan kita fasilitasi. Lalu akan kita sediakan mobil siaga. Oh, belum punya mobil siaga? Mobil siaga belum punya kita. Jadi kita ini juga bingung, gimana itu? Nah itu. Nah, yang ketiga, insya Allah kita akan membuat apotek. Oh, apotek. Ya, apotek biar nanti masyarakat tidak terlalu berat. Total hak pilih berapa? Kemungkinan sekitar 2.300 sampai 2.500. Ya. Alat sosialisasi sudah terpasang di sini? Alat sosialisasi sudah. Hanya mungkin himbauan-himbauan. Ya. Saya hanya menghimbau jangan ada provokasi, terutama spanduk-spanduk itu. Yang ada, saya berharap untuk teman-teman sekalian, spanduk itu harus spanduk edukasi. Ya, mungkin closing statement harapannya ke masyarakat juga. Harapan saya kepada masyarakat, gunakan hak pilih sesuai hati nurani. Tolong kalau memang ada pendataan-pendataan untuk money politik, kalau bisa dilaporkan ke panitia Pilkades atau ke teman-teman tim sukses, karena ini akan merusak demokrasi kita. Ya, terima kasih. Demikian pemirsa pertemuan kita dengan calon lurah di Desa Sekar Kurung, Pak Muhammad Mas Duki. Kita akan bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya dengan dialog yang lebih hangat lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.